kita upload video dengan judul yang bagus tanpa clickbait ya. Boleh clickbait, boleh. Jadi ada memang strategi wajar yang dibolehkan clickbait tanpa ada unsur kebohongan tentunya. Nah, terus setelah kita upload video, kita share. Kita coba share ke, misal kalau ada grup kita kan, grup share Facebook, Instagram, terus kalau ada yang lain fanpage kan bisa di WhatsApp. Kita share seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang di channel saya SH Podcast, menyapa Anda di malam hari ini. Masya Allah, kedatangan tamu spesial untuk podcast perdana saya di hari ini. Beliau ini adalah seorang content creator, YouTuber yang Masya Allah subscribe-nya itu sudah lumayan banyak, menuju 1 juta insya Allah. Amin. 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 Saya panggil apa nih? Bisa Anang saja atau Abu Azam saja. Abu Azam, oke, Abu Azam. Yang enak saja, Ustaz. Masya Allah. Oke. Abu Azam ini asli Makassar ya? Kalau asli saya Jawa, Ustaz. Jawa. Cuman bisa dibilang 1 bulan di sana sudah dibawa ke sini. Lahir di sana. Ya, di Jawa di mana tuh? tepatnya Jawa Tengah, Solo. Di Solo. Ya, jadi lahir pas 1 bulanan sudah 1 bulan dibawa ke sini. Itu orang tua kerja di sini ya? Tapi orang tua dua-duanya orang Jawa? Orang tua Jawa semua. Jawa semua? Iya, asli Jawa semua. Itu dalam rangka apa pindah kemarin? Sebenarnya dulu kan historinya itu orang tua dulu kan sempat terangkat lulus PNS. Oh gitu. Cuman yang namanya kembali lagi hatinya manusia berbolak-balik. Jadi beliau berpikir sepertinya jadi berwirausaha atau membangun bisnis sepertinya lebih menjanjikan daripada dalam kutip pegawai seperti itu. Akhirnya berangkat dari situ beliau lebih memilih untuk ke Sulawesi Selatan. Beliau membangun bisnis kuliner, Ustaz. Alhamdulillah. Sampai sekarang? Alhamdulillah sampai sekarang. Berarti ASN-nya ditinggalkan? Ya, ditinggalkan. Mungkin kan dulu mudah sekali, nggak sesulit sekarang kan, Ustaz. Jadi dulu itu lebih mudah untuk masuk PNS. Gitu. Oh iya, karena kebutuhan SDM-nya masih sedikit. Iya, masih sedikit. Iya, sementara permintaan untuk jadi ASN-nya banyak ya. Mungkin. Porsinya banyak. Ya Allah, Masya Allah, luar biasa. Sekarang berbalik, banyak peminatnya, tapi porsinya sedikit. Masya Allah. Oke, Abu Azam. Sekali lagi, pemirsa, saya perkenalkan beliau ini adalah seorang content creator. Kalau kalian sementara nonton sekarang, coba di googling atau di searching di YouTube itu Tarbiyah Daily ya. Masya Allah. Ini juga salah satu hal yang motivasi saya untuk terus berkembang. Karena channel saya itu stagnan di 60.000. Sementara mungkin Abu Azam sendiri YouTube-nya mungkin belum lama tapi sudah di 400 ribuan subscriber, teman-teman. Ya, nanti kita akan ngobrol banyak soal itu, bagaimana strategi sebenarnya yang mungkin saya masih kurang paham soal YouTube dan segala macam. Nanti saya akan ngulik. Oke. Sudah berkeluarga? Alhamdulillah sudah, Ustaz. Berapa? Anak. Sudah berapa? Istri baru satu. Satu. Memang satu ya? Iya, satu. Ustaz. Bukan baru satu? Iya. Kalau baru satu, ekspektasinya beda. Oke. Mohon maaf ya, Umu. Oke. Jadi besarnya di Makassar, pendidikannya semua juga di Makassar? Pendidikan semua di Makassar. Dari SD, SMP, SMA gitu. Tapi bisa bahasa Jawa? Sedikit sih, cuman istilahnya masih kaku. Tapi kalau mereka berbicara saya mengerti. Tapi pas sudah sebesar ini tidak ada keinginan untuk ke Jawa, karena sekarang kan antum kan sudah punya kanal YouTube yang cukup besar juga dan menuju ke 1 juta semisal nih. Sementara di Jawa itu mungkin lebih banyak yang bisa dieksplor. Misalnya orang-orang penting, motivator nasional atau dai-dai kondang nasional dan segala macam yang memang komunitasnya tuh besarnya di Pulau Jawa. Antum tidak kepikiran ke sana nggak? Insya Allah sudah dalam progres, Ustaz. Dalam progres. Mohon doanya juga. Sudah ada planning. Berarti tetap akan tinggalkan Makassar dong kalau gitu? Tidak juga sih sebenarnya. Ada nanti kami mungkin terapkan sistem. Oh gitu ya. Intinya kami mau istilahnya
Kalau bisa insya Allah nasional lah. Iya, seperti itu. Iya. Oke, Bang Abu Azam sendiri ini sukanya apa? Hobinya apa? Kalau hobi anak Ustaz, futsal, menggambar, ya, sama editing. Belajar editingnya di mana? Kalau belajar editing anak otodidak Ustaz. Otodidak? Ya, karena kalau dibilang basic, kan saya basicnya kan anak teknik. Ya, makanya ada biasa teman bicara tentang teknik, baru pekerjaannya ke editing, gimana nyambungnya kan? Iya, betul. Nah, seperti itu jadi. Otodidak bisa sehebat ini mengeditnya. Maksudnya masih pemula juga sih. Maksudnya untuk ukuran orang ya, karena kita juga sempat searching, kita sempat main di channel Antum. Itu editannya luar biasa, Masya Allah. Keren. Kemudian juga sering Antum posting flyer. Itu juga Masya Allah keren. Sudah bukan lagi standar pemula tuh. Bukan standar yang biasa-biasa lagi tuh. Itu juga otodidak semua? Otodidak, Ustaz. Explore-nya lewat YouTube atau gimana? Awalnya kan anak sebenarnya mempunyai keinginan itu dari SMA. Jadi berangkat, gak apa-apa anak cerita sedikit. Gak apa-apa, ya. Jadi awalnya itu saya mendapat istilahnya sentuhan dalam artian hidayah itu waktu sejak SMA. SMA-nya di mana waktu itu? Di SMK sebenarnya, STM di 45. Jadi di awal itu saya mendapat sentuhan dari kejadian meninggalnya Ustaz Jeffrey rahimahullah. Ini awalnya perjalanan hijrah itu ya? Ustaz. Bisa dibilang hijrah yang dulu mungkin sholat biasa-biasa saja menjadi sedikit lebih. Iya, kemauan belajar agama itu lebih besarnya mulai dari situ ya. Jadi semenjak beliau meninggal, karena termotivasi karena beliau cara dakwahnya beliau, cara penyampaiannya, terus cara pendekatannya juga terhadap masyarakat. Terus dengan gaya dakwahnya yang kesannya tidak menggurui, akhirnya berangkat dari situ semua saya ingin menjadi seperti beliau. Nah, dari menjadi seperti beliau, berproses muncullah di pikiran itu bahwa saya ingin menjadi juga seperti berdakwah di YouTube. Karena kan YouTube dulu baru itu Ustaz. 2011 2013 ke sana. Iya 2013 ke atas. Booming-boomingnya YouTube ya. Momennya YouTube. Dan dulu memang murni di YouTube itu tempat penyimpanan file saja. Jadi berangkat ke situ. Jadi saya berpikir, saya kan anak teknik, tidak ada basic dalam dunia editing, apalagi secara umum multimedia. Akhirnya saya coba jalan-jalan ke Gramedia. Saya ingin saya cari kitabnya, kan ada aplikasi Adobe Premiere Pro, After Effects dan lain-lain. Wah, pusing. Saya pusing Ustaz, karena saya cenderung orangnya yang otodidak. Tetap membaca, cuman lebih saya rasa saya lebih menjiwai kalau saya memang otodidak. Karena kalau buku juga kan teoritis banget ya. Teoritis banget, terbatas gitu. Akhirnya membaca terus dipermantap lagi dengan otodidak itu tadi di YouTube, searching. Jadi bisa dibilang awal-awalnya mengerti editing itu kan saya pakai HP, Ustaz. Masih hampir dibilang satu hari full itu tidak ada yang menghentikan saya editing kecuali waktu sholat atau makan. Selebihnya di kamar. Memang terus sungguh-sungguh ya mau belajar ya. Karena itu dorongan tadi ingin berdakwah di sosial media. Seperti itu. Karena kalau punya keinginan tapi juga tidak mau belajar juga kan nihil nol hasilnya. Tetap harus dieksplor dan harus sungguh-sungguh. Ini yang bisa saya tangkap dari beliau tuh kalau kita mau jadi sesuatu harus serius, konsisten dan serius. Jadi belajarnya jangan begitu begitu tidak klik di buku, cari jalur lain ya. Masya Allah. Jadi salah satu barometer antum dari kalangan Ustadz yang dalam tanda kutip gaul itu Ustadz Jeffrey ya? Rahimahullah. Beliau ya? Kalau sekarang antum suka model dakwahnya siapa? Kalau sekarang masih tetap beliau. Maksudnya dengan stylenya semenjak beliau pergi, termasuk masih beliau, mungkin ada kayak Ustaz Khalid Basalama. Yang antum senangi dari beliau apa? Stylenya, pertama, sasaran dakwahnya. Pertama, gaya bahasanya beliau untuk menyentuh hati umat. Artinya beliau bisa dengan Masya Allah pintarnya itu ketika berdakwah, ketika berhadapan dengan anak muda, beliau menjadi seperti mereka, menjadi anak muda. Ketika berhadapan dengan orang tua dewasa, beliau menjadi seperti mereka. Ketika beliau berhadapan dengan orang tua, mungkin ibu-ibu, beliau seolah-olah menjadi anak dari mereka. Tahu menempatkan diri. Masya Allah. Jadi betul-betul sangat menginspirasi. Kan ada juga orang yang
mungkin kesehariannya tidak terlalu diekspos, sehingga kita lihat beliau-beliau ini di podium aja, di mimbar-mimbar aja, sementara sosok UJ ini terekspos semuanya. Dia di kalangan anak muda terekspos, di kalangan ibu-ibu juga terekspos, sehingga kita bisa melihat keseluruhan dari beliau ya. Masya Allah. Dan yang paling penting yang saya dapat pelajaran dari beliau itu apa? Tentang bersungguh-sungguhnya dalam mencari jalan taubat. Artinya di tengah cercaan, hinaan, cibiran ketika beliau baru awal-awal hijrah, itu tidak memutuskan niat beliau untuk hijrah kepada Allah SWT. Masya Allah. Iya, dan momen yang tidak terlupakan adalah kematian beliau. Masya Allah, ribuan bahkan jutaan orang yang mengantar beliau ke peristirahatan terakhir ya. Bahkan alhamdulillah saking motivasinya kemarin saya alhamdulillah sempat juga berziarah langsung ke sana. Oh, Masya Allah, luar biasa. Oke, ini kan anak teknik, belajar otodidak, orang tua ASN kemudian tinggalkan ASN demi jadi pengusaha. Antum mau ikut jejak mana nih? Mau jadi PNS juga, mau jadi pengusaha aja, atau gimana ke depannya? Insya Allah jadi pengusaha, Ustaz. Ya, bergerak di bidang ini ya. Itu kan memang apa kata orang itu memang betul juga. Antum korelasinya di mana sih? Antum anak teknik, kemudian sekarang lagi merintis usaha di bidang media. Nggak ada basic pendidikan di sana. Nggak nyambung lah. Iya, tidak nyambung, tidak sinkron. Itu bagaimana menurut antum dengan tanggapan itu? Ya, jadi seperti perkataan salah seorang teman saya juga sih. Beliau berkata begini, artinya tidak selamanya rezeki kita itu harus berbanding lurus dengan pendidikan kita. Mungkin kita sekarang kuliah jurusan manajemen, belum tentu kita kerja di bagian manajemen misal, atau mungkin di program IT, belum tentu nanti pekerjaan kita di bidang IT. Artinya soal rezeki memang hanya Allah yang betul banget. Tapi untuk Tarbiyah Daily sendiri ini antum merintisnya sejak kapan? Kalau Tarbiyah Daily sebenarnya anak buat channel itu sekitar 2018. 2018. Ya. Saat itu antum sedang kerja juga? Iya, masih kerja. Saya kerja itu di salah satu perusahaan juga sih, kartu data waktu itu. Kartu data. Iya. Tapi tetap tidak sinkron loh antara media sama kartu. Mungkin korelasinya itu kita mau buka YouTube pakai kartu data. Tapi kalau soal profesi jauh juga. Oke. Susah juga nih sama seperti saya. Basically pendidikan bukan media. Tapi dikenal orang jadi MC, presenter, direktur TV, direktur radio. Mainnya ke situ dari tahun 97 kalau nggak salah. Iya. Dan itu membuktikan bahwa kita tuh tidak mesti harus sesuai dengan apa yang kita betul. Pendidikannya apa, bisa jadi kita jadi seperti apa. Kan rezeki orang tidak tahu ya. Betul. Kadang-kadang kita sekolahnya apa, rezekinya di tempat ini. Seperti itu ya. Mungkin itu juga antum terapkan. Iya, mungkin. Oke. Saya dengar antum juga pernah bekerja di sebuah stasiun TV yang main di kanal YouTube. Ustaz. Alhamdulillah. TV dakwah juga. Dakwah juga. Itu antum sebagai apa di situ? Waktu itu alhamdulillah kami diberi amanah sebagai editor juga sih. Editor sama desain grafisnya. Tahun berapa waktu bergabung pertama? 2020-an. 2020. Pas puncak-puncaknya pandemi itu. Oh. Jadi antum mahir videografi, editor video dan editor foto itu sejak kapan sampai antum berani untuk masuk di industri itu? Sebenarnya tahun 2000 awal-awal 2019 kan. Sudah pintar memang, sudah bisa. Bisa bukan di bang sedikit lebih tahu lah. Sedikit tahu 2019. Berarti waktu itu bergabung di sebuah TV dakwah yang main di kanal YouTube itu memang motivasinya untuk sekedar materi atau dakwah juga? Ada dakwah juga sih sebenarnya, dakwah. Kalau materi kesekian lah, karena kita kan juga nggak bisa nafikan hal seperti itu. Iya, betul. Artinya yang faktor utama memang saya hobi editing, saya senang seberat apapun itu, saya enjoy mengerjakannya.
Ditambah saya juga bisa berdakwah di situ, jadi kenapa tidak? Jadi sekarang sudah tidak di situ lagi atau masih? Untuk sekarang sudah tidak, Ustaz. Ya. Karena ini Tarbiyah Daily. Ya. Mau fokus di sini atau gimana? Salah satu faktor sih, Ustaz. Salah satu jadi faktor. Bukan faktor utama, itu salah satu faktor. Oh iya, jadi nggak bisa ditanya dong apa faktor utamanya? Mungkin bisa sih itu. Apa faktor utama sehingga antum memilih untuk mungkin mau eksplor diri sendiri di luar atau gimana? Mungkin ya artinya kan kembali lagi ya, artinya itulah salah satu risiko kita ikut sama orang kan, Ustaz. Ketika ada suatu titik yang dimana kita harus diberi pilihan, pilih ini atau ini. Yeah. Jadi ya Bismillah. Sebenarnya kalau bisa sih saya juga memilih ini. Ya, tanpa harus mengorbankan kedua-duanya. Cuman itu tadi sih, saya lah, sadar diri lah, nggak bisa seperti ini, harus kita profesional. Jadi dari situ saya Bismillah, saya korbankan yang ini, lebih fokus ke yang ini. Oke. Tapi pada saat itu channel Tarbiyah Daily sudah ada? Sudah ada, jauh sebelum saya bergabung di situ sudah ada. Makanya maksudnya sudah besar? Dalam progres, dalam kalau nggak salah pada saat itu masih 2021 baru progres naik. Baru progres. Setelahnya 50% lah. Pada saat antum resign? Pada saat itu resign. Pada saat antum resign dari pekerjaan lama di media juga, itu posisi channel antum sendiri sudah sebesar ini? Sudah 400 subscriber ini? Resign dari tempat ini tadi, channel dakwah? Sekitar 200 lebih, kan? 200 lebih? Ya, hampir 300 lah. Berarti sudah besar dong? Iya. Iya, karena orang itu berpikir begini, biasanya saya ini punya keluarga, punya anak dan segala macam, yang memang kita tidak bisa menafikan bahwa kita butuh kelangsungan hidup, materi, finansial yang memang tidak bisa lepas dari itu. Otomatis ketika kita memilih untuk meninggalkan pekerjaan yang juga di situ ada sumber penghasilan, pasti juga harus ada alternatif yang bisa menghasilkan juga, supaya anak-anak tidak terbengkalai, istri tidak terbengkalai. Nah, jadi itu yang maksud saya. Artinya di sini sebenarnya pada saat itu saya juga mau jelaskan bahwa sekalipun anak pribadi tidak diberi kafalah atau mungkin separuh saja atau mungkin tidak diberi sama sekali, tapi saya masih diberi akses untuk berdakwah di situ, saya akan tetap lakukan. Oh iya. Artinya ada tetap keinginan, tapi kan manajemen itu punya aturan beda-beda ya. Iya, beda-beda. Iya. Termasuk saya pribadi juga seperti itu. Artinya jangan sampai seperti buah simalakama. Iya. Mau jalankan dua-duanya tidak maksimal, mending pilih salah satunya tapi maksimal, daripada juga tidak maksimal di salah satu yang mungkin dalam tanda kutip jangan sampai merugikan perusahaan orang, semisal kita tidak maksimal, atau ada aturan-aturan yang mungkin belum bisa kita ikuti, semisal. Saya juga tipe-tipe orang seperti itu. Karena menggeluti pekerjaan itu kan tidak hanya besarannya berapa, tapi juga kenyamanannya, semisal saya saya tidak tahu antum seperti itu. Yang pasti dimanapun saya berada, profesi apapun, kenyamanan dulu, karena seberapa banyak pun menurut saya, seberapa banyak pun saya dibayar, kalau saya tidak nyaman di tempat itu, saya tidak bisa. Masya Allah. Itu. Kalau antum sendiri gimana soal pandangan ini? Kalau anak pribadi sebenarnya nyaman banget, karena di sana itu tidak hanya dunia juga yang kita dapat, kita juga dapat akhirat. Bahkan mungkin porsinya di situ 80% akhirat. Karena kita semua karyawan itu kan wajib memang tarbiyah. Positif sekali bagi karyawan itu. Harus. Dan artinya terus waktu sholat juga terjaga. Terus kita dekat dengan para ustaz besar. Kan? Artinya memang potensi kita berdakwah di situ sangat luas. Sangat luas. Artinya betul-betul tidak ada pekerjaan senyaman dan sewah ini. Kalau kita mau lihat ukuran dari dunia dapat, dari akhirat apalagi, insyaallah. Masya Allah. Tapi tiba saja ada pilihan lain yang harus memaksa untuk keadaan keluar. Yang harus kita memilih sih, seperti itu. Hal apa yang antum dapat dari tempat lama? Salah satunya itu tadi sih sebenarnya, kalau kita mau profesional orangnya, kita harus bisa menentukan suatu pilihan, walaupun pilihan itu memang berat.
Yang kedua juga soal konsisten. Saya betul diajar sama murabbi saya, masya Allah. Beliau juga insya Allah akan haji sebentar subuh. Kita doakan semoga Allah mudahkan perjalanan beliau. Mungkin antum juga kenal, Ustaz Jusam, masya Allah, hafizahullah. Beliau itu mengajarkan saya tentang nilai yang namanya nilai konsisten itu. Masya Allah, luar biasa nih. Iya. Jadi sekarang kesibukannya apa? Setelah resign dari sana, apakah memang pure Tarbiyah Daily aja atau ada kesibukan lain? Tarbiyah Daily ada, terus membuat program-programnya juga, insya Allah, sama dalam progres juga ini pembuatan semacam basecamp dakwah, insya Allah, sama tentunya keluarga juga. Masya Allah. Basecamp, komunitas begitu komunitas, ya? Komunitas, bukan sebenarnya komunitas, lebih kepada markas dakwah. Jadi anak bermimpi membuat sebuah tempat yang dimana di situ taklim, tapi dengan konsep yang berbeda. Ada warna baru ya? Ada warna baru saya hadirkan. Iya, karena kalau konsep-konsep dakwah di Makassar itu variatif, banyak. Iya, tapi serupa tapi tak sama. Iya. Yang lebih berwarna itu yang belum kelihatan. Iya. Kalau yang dari masjid ke masjid itu sudah banyak, sudah biasa. Dari mimbar ke mimbar itu sudah biasa. Nah, saya juga termasuk orang yang menunggu nih apa gebrakannya dari Abu Azam nih untuk basecamp dakwahnya. Mohon doanya, Ustaz. Amin. Kita collab aja ya. Masalah kebaikan saya tidak pernah menolak. Amin. Ana juga pribadi, Ustaz. Siapapun itu selama memang untuk dakwah, Ana open. Insyaallah. Oke. Kita ke channel antum nih. Oke. Iya. Antum boleh jawab, boleh tidak, karena mungkin antum belajarnya juga mungkin tidak mudah segala macam. Itu untuk sekedar memotivasi konten kreator baru atau YouTuber baru di luar sana. Kira-kira apa yang antum terapkan di awal-awal membangun channel ini? Channel ya tentu pertama kita cek dulu niat kita kan, Ustaz. Kita mau apa, karena hasilnya akan seperti itu sesuai dengan niat kita. Kalau kita niat memang untuk berdakwah, insya Allah Allah akan mudahkan. Setelah itu ya kita lakukan ikhtiar-ikhtiarnya ya secara duniawi, seperti misal kita jadi ini YouTube ini ibaratnya Ustaz, tanaman lah, seperti itu. Jadi kalau kita mungkin bicara tentang tanaman, kita sudah tahu semua lah bahwa tidak hanya cukup sekedar kita tanam biji ditinggal. Artinya setelah kita tanam biji, disiram lagi, sudah itu besok disiram lagi dengan jam-jam tertentu, misal dikasih pupuk. Artinya ada perawatan di situ. Sama kayak kita berkonten di dunia YouTube atau bergelut di dunia YouTube. YouTube ini kan umum, semua ada. Sedangkan di dalam YouTube itu berbagai warna macam orang, terus basic orang. Nah, ada yang artis-artis besar. Nah, kalau seperti itu kan mereka dengan mudah bikin satu video saja walaupun baru channelnya meledak. Nah, yang menjadi masalah kita ini. Bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Masih baru. Nah, artinya seperti itu. Kita upload video dengan judul yang bagus tanpa clickbait ya. Boleh clickbait, boleh. Jadi ada memang strategi wajar yang dibolehkan clickbait tanpa ada unsur kebohongan tentunya. Nah, terus setelah kita upload video, kita share. Kita coba share ke, misal kalau ada grup kita kan, grup share Facebook, Instagram, terus kalau ada yang lain fanpage kan bisa di WhatsApp. Nah, kita share seperti itu. Jangan rutin, karena nanti akan cenderung membuat orang di grup itu bosan. Atau ini kenapa sih? Jadi apalagi grup itu grupnya orang yang bukan peruntukannya. Kecuali memang grup itu grup media, memang berkumpul semua situ komunitas ya. Enggak apa-apa gitu. Bisa juga kita ikuti salah satu grup di Facebook, kan banyak fanpage itu YouTuber Indonesia. Nah, termasuk Ana juga ada di situ. Di situ kan bisa kita share, kita bisa tahu juga sharing di antara mereka. Apa sih problem dan cara mereka mengatasi, kita bisa tahu dari situ. Jadi kita share di situ, share. Jadi begitu, jadi tidak cukup hanya upload kemudian ditinggal saja. Seperti itu. Masya Allah. Tapi antum sendiri melihat bermain di kanal YouTube ini secara finansial menjanjikan ya?
Kalau secara finansial mungkin bukan suatu rahasia lagi karena kita sudah mengetahui bersama yang sudah kayak Atta Halilintar, saya sebutkan juga, dan berbagai macam konten kreator lainnya, ada Skinny Indonesia dan banyak lah seperti itu. Artinya insya Allah. Ya, dan seperti yang beliau bilang itu sudah menjadi rahasia umum. Ya, betul, banyak justru orang-orang yang meninggalkan pekerjaan hebatnya di luar sana, ada yang ASN dan segala macam, ketika dia sudah bisa menikmati hasil dari menjadi content creator, kadang diabaikan pekerjaan sebelumnya. Ya, karena orang kadang saja untuk sekedar jalan-jalan saja bisa jadi duit, di kontenin dan segala macam. Cuma memang kalau kita tidak punya niatan untuk kebaikan, ya gitu. YouTube akhirnya jadi ajang joget-joget, pamer aurat dan segala macam ya. Asal tabrak lah demi itu tadi ramai. Ya, kalau Tarbiyah Daily sendiri konsepnya gimana? Jadi dia konsepnya dakwah dengan kisah, Ustaz. Kisah. Dakwah dengan kisah. Dan itu konsisten. Insya Allah. Salah satu tips dari antum sendiri sebagai YouTuber baru tapi bisa melejit cepat dengan subscriber yang cukup besar itu apa aja? Yang pertama tentu perbaiki niat dulu, Ustaz. Mungkin tidak mengapa kita mengharapkan dunia, tapi jangan jadikan nomor satu. Jadikan dunia itu hanya bonus dan sebagai jembatan kita meraih surga. Jadi seperti itu. Jadi kita ubah itu niat. Jadi tidak selamanya kita ketika menginginkan dunia itu salah. Kita mengharapkan selain penghasilan salah, tidak. Justru balik itu, saya mengharapkan penghasilan, ingin membuat suatu gebrakan misal ini, yang dimana itu juga tujuan untuk dakwah, seperti itu. Setelah kita berniat, kita ikhtiar, rajin-rajin share, rajin-rajin info. Jadi buat semacam fanpage yang dimana di situ kita share channel YouTube kita, terus konten kita. Kemudian beberapa hari kita jadwal itu, jangan hanya channel YouTube, jangan hanya konten YouTube saja, tetapi bisa juga kita sampaikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk umum, seperti kayak poster-poster dakwah tentang keutamaan hari Jumat, keutamaan membaca sholawat, keutamaan istighfar. Artinya supaya berimbang ya. Berimbang, supaya artinya orang yang ada di situ mengatakan, "Oh, bagus ini. Ini fanpage bagus." Artinya bermanfaat, tidak hanya untuk dirinya sendiri. Kan kadang orang biasa kalau konten aja terus orang bosan. Setelah itu perbanyak doa tentunya. Yang ketiga konsisten aja, Sistem. Masya Allah. Jadi itu tips triknya ya. Oke. Kalau antum sendiri waktu mendirikan YouTube langsung dengan nama Tarbiyah Daily atau iseng dengan nama sembarang, uploadan sembarang, kemudian saya memanfaatkan untuk dakwah deh, saya ganti namanya jadi Tarbiyah Daily, postingannya berubah atau gimana tuh awalnya? Jadi mungkin di sini Ana juga sedikit menyampaikan informasi juga bahwa nama itu memang dari awal. Dari awal memang sudah itu. Mungkin ada yang beberapa sih ikhwah mungkin walau alam, tapi yang beranggapan bahwa Tarbiyah Daily itu istilahnya kata tarbiyah itu mengikut ke ini. Salah satu golongan tertentu identiknya ke sini. Nah, sebenarnya tidak juga sih. Karena Ana pribadi berpendapat bahwa tarbiyah itu umum. Artinya tarbiyah itu bahasa Arab kan yang artinya pendidikan. Bukan secara tarbiyah secara maknawi yang kita pahami selama ini, mungkin kita sudah tahu kan, bukan ke situ, tetapi secara umum pendidikan. Jadi bismillah dari situ saya menggunakan nama itu, terus di dalamnya itu konten-kontennya yang bersifat mendidik lah, insya Allah. Kalau saya kan awalnya sembarang nama, bukan nama memang sejak awal itu, tapi uploadannya itu sembarang aja. Bunga dipostingin, campur ya Ustaz. Iya, jalan-jalan diposting. Awalnya, kemudian saya sudah hapus. Begitu saya, ternyata kalau main YouTube tuh harus fokus, konsisten dengan konten-konten yang kita mau. Baru saya serius sih, makanya lambat. Dari tahun sekian, naiknya lambat sampai tahun sekian. Dan ternyata juga postingan tersebut kalau saya lihat ada traffic naik. Iya. Berubah-berubah trafficnya kalau kita berubah-ubah juga postingan tak. Betul. Apa antum juga mengalami hal seperti itu atau itu juga salah satu yang antum jaga selama ini? Memang seperti itu, Ustaz. Sebenarnya kami sedikit informasi juga, sebenarnya kami itu dari dulu sudah memiliki rencana sama ada teman beliau salah satu founder pemiliknya PT Kui TV. Kami sebenarnya ingin membuat seminar tentang YouTube.
Jadi kita memang bedah di situ. Bagi yang ingin membuat konten kreator kita bisa ke situ. Jadi memang di dalam YouTube itu ada memang suatu sistem yang diberlakukan dan itu memang sudah bakunya seperti itu. Tapi itu berubah-ubah lagi. Ya, berubah lagi. Apalagi kemarin alhamdulillah atas kemudahan dari Allah kami dipercaya menjadi salah satu orang yang mendapat itu tadi kerjasama dengan salah satu manajernya YouTube, partner YouTube. Jadi ketika ada apa ya, semacam aturan baru atau semacam gebrakannya YouTube sebelum dikeluarkan ke publik, jadi kami dulu lebih tahu, dibedah di situ seperti itu. Dan memang sistemnya yang diterapkan oleh YouTube seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi sekarang sosial media terus juga mengembangkan dirinya, ya, terus mengupdate, memperbaharui supaya mungkin bisa lebih memberi manfaat ke orang. Ya, apalagi sekarang sosial media itu tidak hanya di YouTube aja, ada TikTok, Instagram. Kita pintar-pintarnya aja manfaatkan semua sosial medianya itu. Ya, kalau antum sendiri fokus di YouTube aja atau di beberapa sosial media juga? YouTube sama saat ini masih progres ke Instagram juga ada sistem. Instagram, Facebook. Mungkin ke depan insya Allah akan masuk juga ke TikTok sama Spotify. Jadi kami pribadi berpendapat sosial media ini ibarat pisau bermata dua. Kita tidak menyukainya, tidak setuju dengannya. Pada faktanya, intinya dia ada. Iya, betul. Terlepas dari hukumnya, karena kami bukan ahli di bidang itu. Artinya begini, kalau kita merasa orang dalam kutip tahu akan kebenaran, kalau kita lebih memilih diam dan tidak memanfaatkan hal itu ke situ untuk mengimbangi, maka di situ akan ada banyak lahir konten-konten negatif seperti itu. Betul. Saya juga termasuk orang yang cukup apatis terhadap sosial media, apalagi TikTok ya. Karena image TikTok ini begitu awal berdiri identik dengan joget-joget, pamer aurat, LGBT dan segala macam itu ada di situ semua. Tapi begitu saya buka, saya pelajari, ternyata tergantung kitanya, hobinya apa, kecenderungannya apa. Kan itu begitu membuka pertama kan ditanya hobinya apa, sukanya apa. Kalau komedian yang disuguhkan komedian aja setiap hari. Dan itu memang sudah secerdas itu algoritmanya. Iya, sosial media sekarang. Jadi kalau kita dapatnya orang joget-joget karena itu kita pilihnya itu atau keseringan nonton yang begitu sehingga itu terus yang direkomendasikan sama sosmed seperti itu, tergantung minat kita seperti jadi itu. Sedikit mungkin bocoran tentang algoritma. Kami dulu juga sedikit lama juga mempelajari itu dan memang root di algoritma itu sebenarnya bahasa dasarnya itu ibaratnya kita berjalan di pintu tol. Nah, hari itu kita pakai mobil putih. Hari kedua mobil hitam. Hari ketiga mobil merah dengan pakaian yang berbeda. Kira-kira penjaga tol ini mengenal kita atau tidak? Pasti tidak. Beda kalau kita hari ini mobil putih, besok mobil putih lagi, besok lagi mobil putih lagi dengan pakaian sama, dengan tampilan yang sama. Otomatis penjaga tol ini akan mengenal kita. Oh, ini orang yang kemarin, bapak yang kemarin. Nah, seperti itu juga algoritma dalam sosial media. Entah itu YouTube, TikTok. Nah, kalau kita lebih konsisten di satu warna atau satu pembahasan yang kita buka, maka kita akan dikelompokkan dengan golongan itu. Seperti itu. Iya, makanya saya juga ambil pelajaran dari algoritma yang antum jelaskan tadi. Ternyata food vlogger makan aja terus isinya. Misalnya juga ada YouTuber, content creator yang fokus di podcast aja isinya. Ya. Bahkan sekarang channel official stasiun televisi besar itu mereka punya channel officialnya. Kemudian ada program-programnya sendiri juga punya channel sendiri. Dia pisah. Iya, dia pisah. Ternyata untuk menjaga itu tadi trafficnya algoritmanya ini supaya mudah dikenali. Ya, ini pelajaran penting nih buat kita semua yang mau jadi YouTuber. Traffic itu penting, algoritma juga perlu kita untuk pelajari. Artinya rajin-rajin kita cek YouTube kita kan di dalam YouTube itu ada panduannya. Kita bisa pelajari di situ. Jadi seperti itu tadi bisa kita menjadikan tanaman seperti itu. Jadi sosial media sekarang itu memang dia ada panduan
panduan-panduan, bahkan ada informasi baru dikasih tahu ya. Iya, dikasih tahu. Iya, dikasih tahu bahwa ini ada informasi baru nih, mau jadi konten kreator seperti ini tipsnya. Atau kadang-kadang YouTube sendiri bisa membaca kita lagi lemah, lagi down, bisa. Iya, postingannya lambat, postingannya begini, atau malah postingan kita yang agak melenceng juga diingatkan juga sama mereka. Itu luar biasa juga. Bahkan direkomendasikan ini nih YouTuber-YouTuber yang bisa antum jadikan sebagai patokan nih. Ini mereka bisa eksis besar gara-gara ini. Itu luar biasa, Masya Allah. Oke, kembali ke dakwah. Tarbiyah Daily ini yang antum rintis sekarang, kan saya lihat kalau dari postingan antum itu sentuhan dakwahnya monoton, tapi mungkin antum menjaga algoritma tadi supaya mudah dikenali. Artinya tidak nampak wajah narasumbernya, ya. Itu yang saya lihat, suara aja tapi alam isinya, ya, suara aja. Atau itu akan konsisten seperti itu selamanya atau nanti akan berubah? Sebenarnya sudah lama sih berubah, Ustaz. Mungkin bisa ada konten baru, contoh kayak podcast, terus dakwah santai di kafe, ada belajar ngaji. Itu alhamdulillah sudah berjalan. Lebih variatif. Ya, variatif. Insya Allah akan ada lagi nanti berikutnya. Seperti itu pengaruh nggak untuk algoritma yang antum ceritakan tadi, yang antum sampaikan tadi? Kalau pengaruh, ada memang ukuran atau batas nanti yang ketika kita boleh campur. Oh begitu. Sebenarnya ini bocoran lagi. Misalnya seperti apa? Ya misalnya kalau kita sudah misal 100.000 ke atas, boleh itu. Bisa. Oh, nanti untuk 100.000 ke atas subscribe-nya. Kalau di bawah dari itu belum bisa ya? Ya belum. Sebaiknya bisa, sebenarnya sebaiknya, kalau bagusnya jangan dulu. Iya, karena saya ini kan juga main di YouTube. Main di semua sosmed sih sebenarnya, tapi punya channel YouTube. Cuma memang saya melihat agak melambat ketika saya campur aduk postingan. Dulu kan saya channel saya itu lebih dominan ke kisah, kisah nyata, puisi. Itu memang terbaca, trafficnya itu mudah dikenali, algoritma juga segala macam seperti yang antum ceritakan, sehingga cepat sekali naiknya. Begitu masuk daily vlog, begitu masuk liputan umroh, liputan sekolah, endorsement dan segala macam, pelambat. Down. Iya, down. Padahal dulu itu satu hari itu saya bisa dapat 100 lebih subscriber. Sekarang kayak setengah mati untuk dapatkan 100.000 subscriber. Artinya gini, Ustaz. Jadi itu tadi, sebelum kita membuat suatu channel, kita mesti pilih dulu, kita ini mau bergerak dan kita mau sasar di pasaran apa. Nah, kalau mungkin antum kan memilih kisah literasi dakwah. Nah, otomatis di antara situ kan banyak kompetitor. Nah, berhubung alhamdulillah Ustaz bisa istilahnya mendominasi di situ, makanya naik. Ketika Ustaz membuat konten baru, misal daily vlog, nah itu mulai lagi dari nol itu untuk bersaing dengan yang begitu banyak vlogger yang ada di situ. Yang literasi itu. Iya. Oh, yang daily vlog ini. Daily vlog itu tadi, otomatis dia akan istilahnya memulai lagi dari nol untuk berusaha bersaing dengan vlogger yang ada. Padahal sudah mulai di konten awal sudah mulai dikenal, sudah mulai bisa menyatu dengan konten kreator lain di bidang literasi semisal ya. Tapi tiba-tiba kita berubah haluan. Ya, dengan konten lain. Bagaimana kalau misalnya konten awal saya bertahan tapi ada juga, maksudnya variatif kontennya, itu merusak algoritma juga ya? Tidak mengapa sih sebenarnya, Insya Allah. Cuma memperlambat kalau memperlambat sebenarnya yang penting kita tetap upload itu tadi yang konten di awal tanpa meninggalkan kan seperti oh begitu. Artinya diiringi saja. Seperti yang sekarang antum sedang jalani. Di satu channel tapi ada podcast, ada on the street, on the cafe dan segala macam itu di satu channel, tapi tidak meninggalkan yang sudah. Oh begitu. Oke. Ini saya kunci ilmu baru buat saya, luar biasa, Masya Allah. Sedikit informasi, sebenarnya seminar begini ini itu di Jakarta kemarin kan, kami tinggal di Jakarta ada 1 tahun kami ikut itu. Itu seminarnya itu cuma 1 jam, 2 jam, 3 juta. Harga YouTube. Masalah makanya ini betul-betul saya ingatkan juga sama teman, saya ajak dalam artian kalau antum mau jadi juga istilahnya berdakwah dalam sosmed, mari saya bagi, silakan ke rumah saya fasilitasi semua.
Cuma kan yang namanya itu tadi belum mungkin ada panggilan. Padahal bagi saya cuma-cuma. Orang juga itu biasanya keinginannya besar, tapi semangatnya yang kurang. Makanya juga saya sering memotivasi orang yang mau jadi konten kreator dakwah. Biasa kan orang handphoneku jelek, mikrofon juga cuma 100 ribuan segala macam. Kapan antum mulainya ini? Kalau masih menunggu punya fasilitas semuanya, kemudian baru memulai. Anak saja dulu itu awal-awal itu Ustaz, pakai HP saja. Saya di Benteng Amsterdam sama teman saya itu hari. Salah satu imam masjidnya Masjid Babul Muntakin, berdua. Kita vlog di sana dakwah. Sudah itu pulang, saya edit di rumah. Dari duhur sampai isya itu. Saya kerja di rumah dari HP, upload lagi. Ya walaupun penontonnya 10, 5 orang, tapi kita puas. Karena memang kreasi sendiri. Betul. Yang kedua juga, sebelum kita memulai tadi kembali lagi, minimal kita harus menjadi sesuatu yang baru. Jangan cenderung, oh ini yang ramai kita ikutin ini. Ini yang ramai kita ikutin ini. Tidak, karena mungkin seperti kita tahu semua bersama bahwa mungkin cara bisa ditiru. Cara bisa ditiru, jenis bisa ditiru, tapi kembali lagi artinya memang Allah rezeki yang tidak bisa ditiru, tidak bisa di copy paste. Strateginya bisa ditiru. Bahkan bisa orang di satu seminar bisa datang semua ribuan orang, tapi artinya ini bukan pengklaiman bahwa kami lebih baik, tidak. Artinya ini kembali bahwa marilah kita rayu Allah. Masya Allah. Merayu Allah. Luar biasa. Supaya niat kita selalu terjaga ya. Karena ada juga beberapa konten kreator yang saya lihat niat awalnya baik banget, tapi sudah tersentuh dengan A, B, C, akhirnya mulai keluar nih, dan tidak konsisten, mulai terayu oleh dunia dan segala macam. Itu yang perlu dijaga juga. Artinya kan mungkin dan pasti sudah tahu bahwa barang siapa yang menolong agama Allah kan, kita akan ditolong. Makanya orientasinya dulu di awal apa. Kalaupun juga ada di situ dunia yang niatkan memang karena kita ingin bahagiakan orang tua kah, keluarga, dan itu ibadah yang mulia. Betul sekali. Dan sekarang memang juga salah satu alternatif untuk bisa menyampaikan kebenaran kebaikan itu lewat sosial media ini. Betul. Apalagi kalau kita bukan jadi penonton, tapi jadi pelaku. Karena seperti yang antum sering kampanyekan, dakwah tidak mesti harus di mimbar. Saya juga itu tertarik, cukup bertanya-tanya. Biasa antum setiap postingan ada hashtag. Itu hashtag itu kampanye, seruan atau satir, nyinggung orang atau gimana tuh? Sensitif ini. Sebenarnya lebih kepada bisa sebagian mungkin ada pengalaman dalam artian kejadian di diri kami yang kami angkat sebagai ibrah. Semoga ada orang mengambil ibrah atau pelajaran di situ. Apa kejadiannya? Tapi sebagian, tidak semua sih. Contoh kayak kemarin di dakwah, karena terkadang saya melihat kadang ada di satu keadaan yang ketika kita misal membuat suatu komunitas atau suatu channel, cenderung kayak kita nggak usah bikin banyak channel, di sini saja fokus satu. Artinya kan kayak cenderung dalam kutip menghalangi lah atau tidak membolehkan lah, kutip dalam kutip ini. Artinya justru kan salah seperti ini kan disupport. Atau juga orang memandang kita sebelah mata, remeh gitu ya. Walau alam sih, hanya saya berhusnuzon saya. Artinya justru ketika seseorang itu sudah ada kesadaran untuk mau berperan juga dalam dakwah, berperan juga untuk menjadi sebuah konten kreator muslim, karena kan masih sedikit nih konten kreator muslim. Nah, ketika ada orang yang mendapati hal seperti itu, justru kita harus support. Ya minimal jempol lah, karena itu secara psikologinya membangun. Oh, saya didukung seperti itu. Ya walaupun catatan bagi orang yang betul-betul di awal memang yang menjadi konten kreator, memang kalau dia niatnya karena Allah, dia tidak akan pendidikan itu. Mau dia dihalang-halangi bagaimana, dia akan tetap jalan selama memang dia anggap benar itu benar dan tidak menyelisih syariat. Betul. Masya Allah. Itu sih. Artinya ada memang beberapa keadaan yang seakan-akan kita itu dijadikan kompetitor, padahal tidak. Itu juga kompetitor. Hashtagnya antum. Harusnya kan kita berkolaborasi. Ini tidak menyinggung siapa-siapa, artinya ini secara umum, namanya sosmed kan umum. Kami juga tidak menyebut nama atau siapa.
Artinya marilah kita berkolaborasi. Iya. Karena kami sadari bahwa apa yang kami miliki apa yang mereka miliki belum tentu kami miliki. Apa yang kami miliki belum tentu juga mereka miliki. Saling melengkapi ya. Saling melengkapi. Makanya kan kita diciptakan ada pintar, ada yang bukan tidak pintar tapi kurang pintar, ada kaya, ada belum kaya. Artinya untuk saling bahu membahu untuk mengisi itu tadi. Orang-orang musuh-musuh Islam saja bisa saling bertahun sampai 24 jam dia pikir bagaimana Islam ini hancur. Masa kita mau pisah-pisah. Dan memang kita ini makhluk sosial, butuh orang lain. Butuh orang lain. Ya. Kadang-kadang kita merasa bahwa hari ini mungkin kita tidak butuh mereka, tapi besok-besok kita akan butuh mereka. Jadi apa ya, saling melengkapi, ya saling menutupi kekurangan, atau simbiosis mutualisme, saling menguntungkan, tidak saling merugikan. Ya. Masya Allah, luar biasa. Kalau antum melihat sendiri, dakwah di zaman sekarang itu bagusnya konsepnya seperti apa? Karena kadang juga pernah saya ketemu sama salah seorang ustadz yang mengeluhkan bukan pengajian beliau, tapi kodong itu pengajian dulu ramai sekali masjid. Sekarang begitu ada sosmed, orang lebih suka nonton di rumah, tidak mau lagi ke masjid. Orang lebih suka. Dulu pengajian-pengajian offline itu banyak peminatnya, sampai parkiran itu penuh sekali. Tapi setelah pandemi, orang terbiasa di rumah, sosmed dan segala macam, ini mengalahkan semuanya. Akhirnya dikeluhkan orang sudah tidak menyukai konsep dakwah seperti itu. Menurut antum gimana? Ya. Artinya memang setiap zaman itu kan berubah-berubah, Ustaz. Nah, artinya dan ini juga di kesempatan ini juga kami mungkin bisa sedikit memberi pandangan terkait konsep dakwahnya Tarbiyah Daily, bahwa setiap zaman itu berubah-berubah, termasuk minat, pola pikir, konsep dan sebagainya. Nah, kembali ke dakwah yang saat ini kita tahu kan hanya satu arah, monoton di meja satu arah saja, begitu. Dan itu masya Allah bagus. Nah, cuman di zaman sekarang itu dulu, di zaman sekarang ini justru orang itu berubah minatnya. Nggak usah jauh-jauh kita panggil atau tanya anak muda, ayo taklim, di mana? Di masjid. Nanti. Artinya dia akan cenderung bosan. Coba kita ajak, ayo futsal di sana. Di mana? Di sana futsal. Tapi sebelum futsal adalah sedikit pembahasan 10 menit 20 menit. Ya, ayo. Artinya kita memang harus menemukan metode-metode yang lebih santai. Karena sekarang orang sudah pintar-pintar, Ustaz. Saya katakan pintar-pintar, kita sampaikan satu dalil, mereka jawab 2 dalil, 3 dalil. Dan kenapa kau tidak sholat? Langsung dia jawab, kalau saya biar tidak sholat juga tidak sholat, tetap dia mati. Kalau saya tinggalkan pekerjaanku, mau kau tanggung biaya kebutuhanku. Nah, ini kan banyak dalilnya mereka, Ustaz. Nah, artinya memang perlu kita berpikir otak bahwa harus kita menghadirkan suatu konsep yang sedikit berbeda, yang sedikit lebih santai. Nah, dan atas izin Allah yang kami niatkan dari awal membentuk ini channel Tarbiyah Daily yang mengarah ke sana, kami ingin menghadirkan suatu konsep dakwah itu yang lebih santai. Jadi slogannya itu ngaji asyik. Di mana ngaji itu kita prasmanan dalam artian dibawa duduk, kemudian ada satu di atas asatis dengan ada hostnya tentu, kemudian sambil diberikan makanan-makanan angkringan lah, dan itu free. Dan ini insya Allah dalam tahap progres seperti itu. Termasuk juga media sosial seperti itu. Karena sekarang kalau kita mau bandingkan, oke lah kita berdakwah door to door, itu sulit sekali, Ustaz. Betul. Apalagi di pelosok-pelosok daerah. Tapi coba kita di HP. Sekarang kita berdakwah 1 menit 2 menit di HP itu bisa menembus pintu-pintu pagar-pagar mereka yang begitu kokohnya, tingginya. Coba kalau kita datang mengetuk, mungkin kita dibilang maaf tidak ada sumbangan, dalam kutip ya. Artinya jangankan dibuka, jangankan diberi sambutan, kadang juga tidak dibuka. Artinya kalau kita mau door to door dakwah. Dan berbeda ketika kita berdakwah di sosmed itu bisa masuk sampai ke kamar-kamar mereka. Bahkan di salah satu program terbarunya Tarbiyah Daily ini yang belajar Iqra, itu ada loh polisi bintang 2 anggotanya. Dan kalau dipikir sekarang kita mau dakwah langsung ke lapangan, kira-kira mau nggak itu kira-kira menerima? Kan pasti nggak. Betul, Masya Allah. Dan memang
strategi dakwah itu kita terus harus ikuti perkembangannya ya. Tanpa merubah atau memvariasi materinya. Materi harus sama sesuai Al-Quran, rujukannya Al-Quran dan Sunnah. Tetapi metodenya ini yang boleh selama memang tidak melanggar syariat. Betul. Iya. Bahkan termasuk orang yang juga mau sebenarnya mau jadi baik, tapi mungkin letih habis pulang kerja, tidak sanggup untuk ke tempat-tempat yang memang di sana ada pusat-pusat pengajian dan segala macam, atau mau sekali belajar mengaji tapi malu karena sudah tua, umurnya sudah tua. Tapi ini ada misalnya ada pengajian online, belajar ngaji online. Jadi dia bisa dipandu dari jarak jauh tanpa dilihat ini umurnya sudah berapa. Jadi rasa malunya agak tertutupi tetap mau belajar. Dia bisa. Dia bisa sambil belajar sambil minum kopi. Betul. Ya, Masya Allah, luar biasa. Ini mudah-mudahan bisa di copy paste oleh para konten kreator di luar sana yang memang pengen mau buat channel dakwah tapi juga masih bingung konsepnya seperti apa. Ini luar biasa banget. Oke, sekarang antum punya planning apa ke depan? Ke depan insya Allah kami membuat suatu itu tadi semacam markas dakwah di mana itu akan ada kajian rutin yang tentunya dari asatidz kita semua. Dan jika memang kalau Allah mudahkan juga sesekali kita panggil asatidz dari luar seperti kayak Ustaz Khalid Basalamah atau Ustaz Omar Mita atau sebagainya lah. Jadi di dalam konsepnya itu kita ngaji ada kursi ala-ala kafe, dipisah tentunya ikhwan dan akhwat, kemudian disediakan makanan angkringan atau biasa kita nasi kucing seperti itu. Jadi konsep ini saya terinspirasi dari daerah saya Ustaz, di Jogja. Jadi saya mau coba hadirkan di sini. Di sana itu Masya Allah kreatif sekali. Dan tidak salah pengunjungnya itu banyak. Bahkan dari hasil itu banyak yang hijrah. Walaupun masih isbal tapi tetap ngaji. Masya Allah. Iya, karena memang ngaji juga berubah juga butuh proses ya. Iya, betul. Iya, setidaknya kita bisa menjadi wasilah. Orang mau proses jadi baik. Betul. Masya Allah, luar biasa. Apa harapan antum kepada konten kreator baru di luar sana? Harapannya sih yang pertama tetap jangan putus asa berbuat, apalagi kalau kita memang bergerak di bidang dakwah, karena tanpa kita pun juga bergerak, tanpa kita berusaha atau berperan di situ, Islam ini akan jaya. Cuma yang masalahnya itu tadi kita jadi penonton atau pemain. Betul. Tentu beda penonton dengan pemain. Cuma masalahnya itu tadi Ustaz sekarang lebih banyak bicaranya menjadi penonton. Artinya itulah ujian. Penonton lebih cerdas dari wasit, lebih banyak ngomongnya daripada. Iya, betul. Yang kedua, kalau kita menyadari kan kita nih yang tahu sendiri tentang diri kita. Kita misal saya pintar di narasi, buat konten dakwah narasi. Saya seorang penulis, seorang puitis, buat konten dakwah yang di bidang itu. Saya pintar istilahnya, saya memiliki cenderungan untuk berdakwah langsung, kelihatan muka itu dibikin video durasi 2 menit 3 menit. Atau saya pintar membuat desain grafis, itu dikerja. Tapi saya tidak bisa semua, bagaimana? Ya datangkan Ustaz. Insya Allah. Dan memang kalau kita melakukan pekerjaan sesuai minat itu biar berjam-jam kita seperti antum bilang tadi, hanya sholat yang bisa mengistirahatkan saya dari pekerjaan itu, karena kita mengerjakan sesuatu yang memang sesuai dengan minat kita, hobi. Suka. Makanya kita harus menyukai dulu. Bahkan di luar sana vlogger misalnya, karena hobi makan dia bikin channel makan, daripada saya makan biasa aja, mending saya vlogin, saya kontenin sambil membantu UMKM, terekspos mereka punya usaha dan segala macam sehingga viral dan segala macam. Ini betul-betul luar biasa ini. Dan alhamdulillah ini yang saya coba terapkan ke teman saya bagi, dan mereka mengikuti, bismillah sudah jalan YouTube-nya. Bahkan sudah 1.000 lebih, bahkan 2.000 jalan. Insyaallah. Dalam waktu yang kalau kita lihat ukur-ukurannya secara umum singkat sekali, tidak ada 1 tahun, mungkin 3 bulan 4 bulan. Masya Allah. Insyaallah. Ini luar biasa, sangat menginspirasi. Mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi teman-teman kita di luar sana. Amin. Termasuk para pemula-pemula yang baru bergerak di bidang ini. Insyaallah. Karena banyak orang yang pengen mau tapi tarik ulur karena belum tahu strateginya dan jalannya bagaimana. Mudah-mudahan dengan podcast kita di hari ini bisa membuka cakrawala berpikir mereka bahwa mulai aja dulu.
dan pasti akan ada jalan untuk menuju ke situ, apalagi kalau misalnya niat kita baik, seperti yang Masya Allah antum terapkan sekarang, berangkat dari kecil, kemudian sekarang sudah 400.000 subscriber tanpa terasa, dan planningnya juga bukan planning biasa, tapi planning yang luar biasa. Ini mudah-mudahan bisa terwujud sesegera mungkin, karena memang seperti apa yang antum sampaikan, bahwa memang kita perlu selalu mengupdate konsep-konsep dakwah di lapangan ya, karena generasi itu selalu berubah-berubah, selalu mengikuti zaman. Apalagi sekarang sosmed tuh kayak orang lebih pilih tidak makan daripada tidak main internet ya. Iya. Nah, itu yang kita sasar, daripada mereka dicekoki dengan konten-konten yang tidak bermanfaat, kita sisipi konten-konten yang bermanfaat. Sebelum kita akhiri, saya ada games nih, jawab cepat namanya. Ya. Saya tanya antum jawabnya cepat. Ini pilihan. Antum jawab cepat. Antum jawab cepat aja dulu semua pertanyaan. Ini ada 5 pertanyaan. Nanti antum jelaskan kenapa pilih itu. Oke. Saya sudah siapkan pertanyaannya nih. Ya. Jawab cepat ya. Jangan mikir. Oke. Abu Azam, pilih PNS atau pengusaha? Pengusaha insyaallah. Makassar atau Jawa? Jawa. Dai atau YouTuber? Dai. Dakwah serius atau santai? Santai. Karyawan atau owner? Owner. Baik, Masya Allah. Dijawab cepat. Kenapa pilih pengusaha ketimbang PNS? Pengusaha yang tentunya pertama, saya mengharapkan sebuah itu tadi kan rezeki, pintu rezeki terbuka lebar, lebih banyak maksudnya, lebih banyak di pengusaha atau di bisnis. Dan tidak terikat dengan waktu ya? Tidak terikat dengan waktu. Yang kedua, istilahnya hasilnya juga insya Allah bisa lebih besar dari walaupun karyawannya, walaupun mungkin secara tidak menentu. Beda kalau karyawan kan sudah ditetapkan dan ada di tanggal segitu. Kalau pengusaha kan kadang jumlahnya. Kalau pengusaha kan kadang tinggi, kadang rendah, kadang memang tidak ada sama sekali. Seperti itu. Dan kita bisa mengatur sendiri. Bisa mengatur sendiri. Kita buat sistem sendiri. Oke. Yang kedua, antara Makassar dan Jawa antum pilih Jawa. Jawa. Kenapa? Karena kelahiran saya. Kelahiran. Padahal orang tua di sini. Kenapa lebih cenderung ke Jawa? Ya, artinya peluang dakwahnya atau apa tuh? Kalau bukan peluang dakwahnya sebenarnya gini. Artinya mungkin ini kami punya prinsip. Apapun kamu dan bagaimanapun diri kamu, jangan pernah lupakan tanah kelahiran. Seperti itu. Insyaallah. Meskipun orang tua ada di sini. Iya. Oke. Dai dan YouTuber, antum pilih dai. Padahal sekarang antum sedang menggeluti bidang YouTuber. ini. YouTuber. Iya. Kenapa pilih dai? Karena saya sadar saya tidak memiliki ilmu untuk berdiri di podium, berdiri di mimbar. Saya kurang kuat menghafal. Dalam artian saya kurang memiliki hafalan dalil, hafalan Quran. Jadi saya bergerak di situ. Oke. Dan maunya meskipun bergelut di bidang YouTuber, tapi arahnya juga ke sana. Iya, sebenarnya itu hanya wasilah, Ustaz. Iya, saya ingin berdakwah. Dakwah serius atau santai, antum pilih santai. Kenapa? Karena sekarang begini, pikiran yang menyampaikan akan diterima oleh pikiran. Tetapi ketika kita menyampaikan dengan hati akan diterima juga oleh hati. Begitu banyak orang yang mendengar kajian. Oh iya, setelah pulang lupa. Tapi ketika mendengar kajian yang dikemas dengan santai, memang murni kehidupan yang terjadi. Itu saya itu. Jadi dia ingat terus itu, Ustaz. Jadi ketika ada kayak semacam kalau analoginya kita diurutkan, Ustaz, kayak ada sakit, itu lukanya itu. Sama kayak kalau kita kena hati, itu saya itu yang dimaksud itu saya. Jadi lebih mudah mengena. Yang kedua juga orang seakan tidak digurui seperti itu. Apalagi orang-orang tua kita kan friendly lebih bersahabat, menjadi kita berusaha dalam kutip menjadi seperti mereka. Seperti itu. Dan mereka juga pada saat dibuka peluang untuk sharing tidak takut, canggung ya. Termasuk kayak pola pakaian seperti itu. Karena biasa kan kalau dakwah terlalu formal, begitu turun mau sekali bertanya sama Ustaz tapi kayak sibuk deh kayaknya. Karena itu aja di podium, di mimbar, setelah itu pulang. Atau yang kedua, Ustaz, sebelum bertanya dia melihat pakaiannya. Kalau saya bertanya kayaknya kerasin, Ustaz, rupanya. misal. Oke, terakhir tadi karyawan atau owner, antum mau jadi owner.
Kenapa tidak suka jadi karyawan? Pertama karena tentu Anda mau menerapkan sistem sendiri. Yang kedua, ya itu tadi kami mau menjadikan suatu karyawan itu sebagai istilahnya apa ya, amal jariah kami. Ya, jadi kami memberikan dalam artian suatu aturan yang dimana untuk kebaikan dirinya sendiri, dan ketika diterapkan walaupun kami meninggal, kami berharap dari amal jariah di situ. Seperti itu sih. Masya Allah. Bukan soal kita tidak mau diaturnya, kenapa kita menjadi owner. Artinya siapa sih sekarang yang tidak mau jadi owner? Seperti itu. Iya, dan peluang mempekerjakan orang banyak itu besar. Dan itu menjadi wasilah datang rezeki ke mereka, itu ya pahala luar biasa. Iya, seperti itu. Saya juga termasuk tipe orang seperti itu. Makanya sekarang lagi merintis perusahaan media juga karena saya maunya orang-orang yang tidak punya peluang untuk dimimbar semisal bisa direkrut. Betul, atau orang-orang yang lagi sementara tidak punya pekerjaan tapi punya basic di situ bisa terbantu untuk bisa dipekerjakan. Makanya pengen juga jadi owner sih sebenarnya. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Mungkin bagus kita berkolaborasi buat komunitas, Tad. Betul. Kita tampung orang-orang yang mau berdakwah di sosmed. Insya Allah. Siap. Iya, siap. Berkolaborasi dengan Madu Santriku. Iya, Madu Santriku. Nanti Madu Santriku juga main ke podcast saya. Masya Allah. Beliau ini militan sekali, sering fun, Ustaz, bisa temani ke sini. Wah, siap. Ustaz, ada kopi. Siap, gercep. Walaupun beliau punya kesibukan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Iya, Masya Allah. Oke, Abu Azam, sukses ya untuk channelnya. Mudah-mudahan planningnya bisa segera terwujud dalam waktu terdekat. Amin. Dan pastinya keluarga sehat. Amin. Semua yang sudah antum jawab di sini mudah-mudahan segera terpenuhi. Amin ya Allah. Kejauhannya, pengusahanya, dai-nya, kemudian mau dakwah santai versi santainya, mau jadi owner, mudah-mudahan segera terwujud. Amin. Doa yang sama juga untuk Ustaz. Amin. Syukur sudah main ke podcast saya. Insyaallah kita bersua kembali di podcast selanjutnya dengan tamu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.